Halo gengs, welcome to channel Rebahan 24 Jam. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe dan selamat menonton. Kali ini, spoiler kita akan membahas film yang berjudul Run Out No Way Out. Film ini mengisahkan tentang pihak kepolisian Korea yang berperang dengan gangster yang menjual narkoba bernama Hyper. Seperti apa filmnya? Langsung saja check it out. Pertama kita diperlihatkan oleh seseorang yang bernama Tomo yang merupakan pimpinan gangster yang menjual narkoba di wilayah Korea Selatan. Lalu muncullah seorang yang bernama Sung Jul bersama anak buahnya. Sung Jul kemudian memperingati Tomo agar lebih berhati-hati saat beroperasi menyebarkan narkoba. Kemudian Sung Jul bertemu dengan salah seorang bos pria yang menjanjikan akan bertransaksi narkoba jenis baru yaitu Hyper sebanyak 20 kg. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang yang bernama Ma Dong Suk yang merupakan anggota kepolisian yang sangat tangguh. Kemudian tiba di kantor, Ma Dong Suk dan juga rekannya yang lain mendapatkan laporan mengenai sebuah kasus. Setelah tiba di lokasi dan mengecek korban, Ma Dong Suk akhirnya mendapatkan laporan dari pihak forensik bahwa korban bukan melakukan bundir tapi merupakan korban pembunuhan dan di tubuhnya mengandung banyak sekali narkoba berjenis Hyper. Kemudian Ma Dong Suk dan juga anak buahnya mulai menyelidiki kematian korban dan juga narkoba Hyper. Ma Dong Suk menuju ke klub malam yang sempat korban datangi. Akhirnya Ma Dong Suk mendapatkan narkoba jenis Hyper di salah satu room VIP di klub malam tersebut. Kemudian sang pemilik dari klub malam pun dibawa Ma Dong Suk ke kantor polisi untuk diinterogasi. Akhirnya Ma Dong Suk pun mendapat informasi dari sang pemilik klub. Ternyata narkoba jenis Hyper tersebut didapatkannya dari seorang wanita yang mempunyai klub malam elit. Akhirnya Ma Dong Suk pun bertemu dengan sang pemilik klub malam yang menyebarkan narkoba jenis Hyper tersebut, sekaligus memberikan informasi kepada Ma Dong Suk tentang narkoba jenis Hyper tersebut. Kemudian Ma Dong Suk pun mendapati satu nama yaitu bernama Hiroshi yang merupakan anggota Yakuza Jepang yang berada di Korea untuk memproduksi narkoba jenis Hyper. Ma Dong Suk pun menghubungi kapten dan meminta kapten serta anak buahnya untuk menggerebek apartemen Hiroshi. Dalam perjalanan menuju ke kantor polisi,
dengan membawa barang bukti narkoba jenis hyper dan juga tersangka Hiroshi. Mobil yang dikendarai kapten ditabrak oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian orang-orang tersebut membunuh Hiroshi dan mengambil narkoba yang dibawa untuk barang bukti. Dan diketahui bahwa yang menabrak mobil kapten adalah Sung Chul. Sung Chul kemudian mendatangi Tomo yang merupakan rekan kerjanya. Diketahui bahwa Tomo berkhianat dari geng Yakuzanya dan menjalin hubungan dengan Sung Chul untuk mengedarkan narkoba di Korea tanpa sepengetahuan dari bos Yakuza. Kemudian Dong Suk pun mendapatkan informasi mengenai salah satu kapten kepolisian yang meninggal. Dan Dong Suk pun diberikan arahan untuk mencari informasi kepada Sung Chul. Dari sini kita tahu bahwa plot twist terjadi, yaitu Sung Chul dan juga anak buahnya ternyata merupakan detektif kepolisian. Kemudian Ma Dong-suk pun terus mencari informasi mengenai narkoba berjenis hyper ke setiap pemilik klub malam. Kemudian bos Yakuza di Jepang memerintahkan salah seorang anak buahnya yang bernama Ricky untuk mencari Tomo. Kemudian Ma Dong-suk mendatangi salah satu klub untuk mencari informasi mengenai narkoba hyper. Kemudian berdasarkan informasi dari klub malam, Ma Dong-suk pun pergi ke salah satu hotel yang menjadi tempat persembunyian Tomo dan bertemu dengan para geng Yakuza yang juga membawa Tomo. Akhirnya terjadilah perkelahian antara geng Yakuza dan juga Ma Dong-suk. Kemudian Tomo diinterogasi oleh Ricky dan Ricky mendapati nama Sung Chul sebagai rekanan dari Tomo. Pada akhirnya Sung Chul pun menjadi buruan Yakuza. Kemudian Sung Chul pun ditelepon oleh ketua geng Yakuza saat berada di kamar hotel Tomo yang dijadikan TKP. Kemudian berdasarkan informasi, Ma Dong-suk akhirnya menemui anak buah Ricky. Akhirnya Ma Dong-suk pun menemukan narkoba yang disembunyikan di bawah kapal pesiar. Kemudian Ma Dong-suk pun melakukan strategi memancing Sung Chul agar bisa bertemu untuk transaksi narkoba. Kemudian pertemuan pun terjadi antara informan Ma Dong-suk. Tapi ternyata yang ditemui bukanlah Sung Chul, akan tetapi Ricky yang telah diajak bekerjasama oleh Sung Chul untuk mendapatkan narkoba hyper kembali. Dan karena akal bulusnya dari Sung Chul, Ma Dong-suk pun dan anak buahnya disergap Yakuza dan juga Sung Chul yang akhirnya bisa mendapatkan narkoba hyper.
Akhirnya, Ma Dong-suk pun mengetahui bahwa rekan dari Tomo yaitu Sung Chul, sang detektif kepolisian. Ma Dong-suk pun beserta anak buahnya dan kapten datang ke kantor Sung Chul untuk mencegah kabur dan membawa narkoba. Di dalam kantor, Ma Dong-suk pun berkelahi dengan Sung Chul. Akhirnya, Ma Dong-suk dan juga timnya berhasil menangani kasus narkoba ini. Dan itu merupakan akhir dari film Road Up No Way to Out. Terima kasih geng sudah menonton dan sampai jumpa.